Halo, assalamualaikum. Hai Mam, hai semua. Apa kabar kalian di sana? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Nah, apa kabar juga untuk para mams yang sudah merencanakan liburan di akhir tahunnya? Semoga saja tidak ada kendala untuk menjalankan liburan bersama keluarga tercinta tentunya ya. Aku doakan semoga kalian diberikan kelancaran dan tetap ya jaga protokol kesehatan selama menjalankan liburannya nanti karena ini masih dalam suasana pandemi ya. Nah, sekarang kita kembali ke video. Nah, di video kali ini tuh aku mau mengajak mam semua untuk sedikit sharing ya, sharing mengenai apa anggaran keuangan rumah tangga. Di video-video yang lalu aku pernah bikin, mungkin mam sudah pernah nonton videoku yang sebelumnya. Kalau misalkan memang belum, coba uh, ada di atas sini ya. Silahkan mam cari, lihat gitu ya. Uh, Cara aku menganggarkan keuangan dalam rumah tanggaku. Nah, untuk kali ini aku mau berbagi pengalaman sama mam semua berdasarkan pengalaman pribadiku. Dulu tuh kan aku masih aktif bekerja dengan penghasilan tetap setiap bulan gitu ya. Alhamdulillah lumayan lah ya gajinya gitu. Nah, setelah aku memutuskan untuk tidak kerja lagi dan benar-benar fokus pada usaha laundry yang sifatnya harian, kemudian penghasilan dari Pak suami yang sifatnya per 6 bulan sekali, karena suamiku tuh kan seorang penulis ya, jadi dia hanya mendapatkan royalti per 6 bulan sekali. Jadi ada sedikit pergeseran yang harus aku lakukan, dan setelah aku jalanin yang sekarang ini kok aku merasa ya Allah, dulu tuh aku kok boros banget gitu ya, ibaratnya apa-apa tuh nggak dipikir, nanti akhir bulan kan dapet, dengan karena sudah ketahuan nominalnya jadi kayaknya menggampangkan sesuatu gitu. Nah, di sini tuh aku bener-bener belajar gitu loh mam, bener-bener awalnya sih susah gitu, kayak kepentok sana kepentok sini, aduh gimana ya, pusing sendiri gitu loh. Tapi pelan-pelan, selangkah demi selangkah aku jalanin dan alhamdulillah sekarang aku sudah mulai terbiasa dengan pola yang aku terapkan sendiri gitu ya mam. Nah, kira-kira eh, apa sih kebiasaan buruk aku dulu saat aku merasa aku mempunyai pendapatan tetap setiap bulan. Jadi ada dari Pak suami, ada dari pendapatan tetap. Jadi kayak boros gitu ya, gitu loh. Jadi sekarang aku merasakan banget perbedaannya itu seperti apa gitu. Nah, kira-kira kebiasaan buruk apa sih yang sering kita lakukan dalam memperlakukan si uang ini gitu loh mam. Nah, kalau mau tahu selanjutnya seperti apa, simak terus ya. Oh ya, jangan lupa kalau kalian suka dengan video yang aku buat, kasih like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua terinformasi jika aku mengupload video baru. Oke? Simak selanjutnya. Dadah. Kebiasaan burukku yang pertama adalah aku tidak pernah membuat perencanaan anggaran pengeluaran rumah tanggaku di setiap bulannya ya. Dulu itu aku karena merasa punya penghasilan yang cukup, juga Pak suami gitu, jadi kayaknya gampang gitu loh. Tapi setelah ada pergeseran, makanya agak berasa kalau aku menerapkan sistem yang seperti dulu. Makanya sekarang aku bersiasat dengan cara membuat perencanaan keuangan seperti ini gitu. Nah, ini tuh buku pintar aku. Nah, aku sudah mulai kemarin di bulan November. Bukan baru mulai di bulan November ya. Buku pintar ini mulainya di bulan November, tapi bulan-bulan sebelumnya aku sudah menganggarkan setiap pengeluaranku. Jadi apa jenis-jenis pengeluaran rumah tanggaku di setiap bulannya aku rinci satu-satu gitu ya mam. Jadi misalkan belanja bulanan, belanja sayuran, bensin, pajak, motor, kuota HP, iuran komplek dan lain sebagainya.
Ini yang ada di rumah tanggaku ya. Dan mungkin setiap rumah tangga beda-beda pos pengeluarannya ya Mam ya. Nah terus juga di bulan Desember ini juga aku buat penganggarannya, apa aja pengeluaranku setiap bulannya gitu, dan berapa saja angka akan nominalnya. Ini hanya sifatnya itu rencana ya Mam, bukannya fix gitu ya, setiap bulan harus sekian gitu, harus habis gitu, enggak gitu. Rencana anggarannya ini misalkan untuk anggaran belanja bulanan aku bikin 600.000, kemudian sayuran 500.000. Kadang ini tuh apa ya, hanya batasan saja gitu. Kadang misalkan kayak belanja bulanan, dalam satu bulan itu kadang aku nggak sampai 600.000, bahkan kadang-kadang berlebih gitu ya. Nah kadang untuk lebihannya ini bisa aku ibaratnya subsidi silang dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya tidak sesuai dengan anggaran yang aku buat. Misalkan kayak kemarin aku bayar listrik itu di angka 510.000 sekian gitu loh, sementara anggaranku kan 500.000. Nah dari mana aku mengambil kekurangannya itu ya dari sini gitu. Misalkan belanja bulanan, belanja sayuran, ada sisa. Kan kalau misalkan belanja sayuran aku menganggarkan setiap minggunya 150.000 gitu, ternyata untuk 125.000, ternyata aku belanja misalkan cuman di bawah 125.000, misalkan 120.000. Nah 5.000 nya tuh aku alokasikan untuk nambah bayar listrik. Kemudian misalkan dari anggaran-anggaran lain yang memang ternyata setelah direalisasikan ternyata di bawah anggaran yang aku buat. Jadi seperti itu gitu cara aku mengelolanya. Nah sekarang kita sudah akhir bulan Desember dan akan memasuki awal tahun, jadi aku mulai membuat penganggaran lagi untuk Januari 2021. Nah jadi membuat penganggaran keuangan itu penting banget ya Mam. Ini tuh sebagai barometer kita, kira-kira pengeluaran rumah tangga kita itu apa aja dan berapa aja gitu ya. Itu penting banget. Jangan pernah nggak buat anggaran pengeluaran ya, that's bad habit banget gitu, dan aku nggak rekomen dan aku tidak menyarankan itu gitu loh. Jadi memang ibaratnya aku benar-benar banyak belajar dengan kehidupan aku gitu, yang dulu aku aktif bekerja, sekarang memilih untuk menjadi ibu rumah tangga, benar-benar mikir gitu, harus bersiasat gimana caranya mengatur keuangan rumah tanggaku. Dan ternyata aku merasa ya Allah, dulu tuh aku benar-benar boros gitu ya, seperti tidak pernah menghargai uang gitu, padahal kan kita kerja capek gitu ya, tapi kok yang ngabisinnya gampang banget gitu. Nah untuk yang kedua, kebiasaan burukku yang pernah aku lakukan dulu, yang kedua itu adalah aku tidak pernah mencatat setiap pengeluaran yang aku lakukan. Membuat catatan pengeluaran, kalau ini kan anggaran ya, membuat catatan pengeluaran itu juga nggak kalah pentingnya gitu loh. Misalkan belanja bulanan kita 600.000, tapi kita tidak pernah tahu 600.000 ini habisnya kemana aja. Memang sih untuk keperluan belanja bulanan, cuman kadang kita suka bingung sendiri gitu. Mam pernah ngerasain itu nggak sih? Misalkan kok uangku tinggal segini ya, beli apa aja tadi ya gitu loh, terus aku alokasikan untuk apa aja ya uangku tadi, kok tinggal segini gitu loh. Nah itulah salah satu contoh kebiasaan buruk yang selalu kita lakukan, yaitu tidak pernah mencatat apapun bentuk pengeluaran kita gitu. Aku belajar dari kehidupanku sebelumnya, dan sekarang aku mulai tertib. Even itu cuma 100 rupiah pun aku catat gitu untuk apa gitu keperluannya ya. Jadi kesannya kita nggak bisa mengontrol diri kita sendiri, dan ya sebenarnya intinya ke diri kita sendiri ya, kontrolnya gitu loh. Bisa nggak kita mengontrol ego kita, keinginan kita untuk bisa berhemat, untuk bisa konsisten dengan anggaran yang kita buat seperti ini gitu loh. Dan itu kembali semua ke
pribadi masing-masing gitu. Tapi aku yakin moms di sana pasti bisa melakukan hal ini karena kita mikirnya untuk kebutuhan rumah tangga ya. Kita kan pengen kebutuhan rumah tangga kita itu tetap bisa terpenuhi dengan baik tanpa harus mengambil tabungan atau bagaimana, dan kita bisa merencanakan hal-hal lain seperti untuk liburan, untuk untuk hal-hal kesenangan yang lain gitu. Karena kan kita udah capek kerja gitu kan, kita juga perlu hiburan gitu ya. Nah, terus kebiasaan burukku yang ketiga adalah ini, Mam. Kalau Mam pernah lihat di videoku sebelumnya tuh, aku pernah hitung-hitung uang receh aku. Nah, ini dulu aku tuh sangat-sangat tidak memperdulikan uang receh ini loh, Mam. Beneran. Nah, uang receh ini biasanya kalau misalkan aku belanja di salah satu minimarket gitu, kembalian recehnya tuh selalu udah Mbak ambil aja gitu, udah Mbak ambil aja gitu. Sebenarnya kan memang jatuhnya sedekah juga ya, tapi sekarang aku mulai tertib gitu. Kalau mau untuk uang receh-receh ini aku manfaatin dengan sebaik-baiknya gitu. Dan kadang kalau misalkan belanja di warung kembaliannya receh, aku suka nggak mau gitu ya. Sombong nggak sih gitu ya. Itulah dulu ya, Mam, kita learning by doing gitu loh. Kalau kita dihadapkan sama sesuatu masalah gitu, atau sesuatu keadaan yang memang memaksa kita untuk bersiasat, pasti akan kita lakukan. Itulah the power of emak-emak ya, Mam. Itulah hebatnya seorang ibu, itulah hebatnya seorang ibu rumah tangga gitu. Dia harus bisa mengatur seluruh kepentingan, seluruh kebutuhan rumah tangga dengan baik supaya semuanya bisa terpenuhi dengan baik gitu. Baik anak, baik suami, baik diri sendiri gitu. Kadang-kadang ibu-ibu kita, kaum perempuan terutama, juga kadang-kadang kan perlu me time ya. Misalkan kita mau shopping, mau ke salon gitu, atau menambah koleksi perabotan rumah tangga, maksudnya menambah koleksi dapur, perabotan dapur gitu, atau ya mungkin bisa buat belanja-belanja home decor yang kayak gitu. Nah, ini untuk uang receh-receh ini, nah ini uang 1000-an. Yang ini sudah aku aku pulling jadi satu. Yang ini 10.000. Nah, ini sudah ada berapa ini, coba kita hitung ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kelihatan gak sih? Oke ya, maaf ya goyang-goyang. Berapa tadi? 11, 12, 13. Ini masih ada yang belum aku kumpul jadi satu kayak gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini ada 150.000. Ini nanti mau aku tukar di warung. Biasanya warung itu seneng banget kalau dapat uang receh-receh kayak gini yang mereka buat kembalian gitu. Sama ini loh, Mam. Ini kita kesampingkan dulu. Geser. Nah, tinggalan. Nah, sama ini. Nah, kita lihat ya, Mam. Ini sisa anggaran bulananku yang dari bulan November dan Desember. Nah, yuk kita hitung ada berapa. Kalau yang bulan November kemarin ini, bentar aku liatin. Nah, kalau mau bisa lihat yang bulan November kemarin itu nih. Nah, sisa anggarannya masih ada 143.500. Sementara
sementara untuk yang bulan kemarin masih ada 50.000, jadi ada sisa sekitar 193.500. Yuk kita hitung yuk. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 93, 500-nya. Nah ini dia 500-nya ini. Nah ini ditambah dengan ini, ditambah dengan uang recehnya, totalnya coba kita hitung berapa. 193.500 ditambah 150.000, totalnya 343.500. Alhamdulillah. Nah ini sisa anggarannya ini aku mau buat sesuatu, Mam, begitu. Jadi kebiasaan buruk yang selama ini aku lakukan, aku robah sistemnya, dan sekarang aku sudah mulai bisa menghargai, bukan menghargai ya, maksudnya berubah gitu dari yang dulu tidak pernah membuat anggaran pengeluaran rumah tangga, kemudian tidak pernah mencatat segala bentuk pengeluaran aku, sehingga kebingungan duit berapa tuh kayaknya habis kemana aja ya, bingung gitu. Nah sama tidak pernah menganggap uang receh ini gitu loh, jadi kayak ya udahlah receh ini nggak usah peduli gitu. Nah ternyata itu adalah sudut pandang yang salah gitu. Gitu ya, Mam. Nah ini rencananya aku mau buat sesuatu, nanti kita nantikan di video selanjutnya. Kalau Mam mau tahu ini uang kemana, ikutin terus videonya. Bukan tapi aku di sini bukan bermaksud untuk pamer atau ria ya, Mam. Aku sedikit berbagi saja sama Mam semua, siapa tahu cara yang aku terapkan ini, cara yang aku buat ini bisa membantu Mam atau menginspirasi Mam untuk mengatur anggaran bulanannya di rumah dan meninggalkan kebiasaan buruk yang selama ini kita lakukan tanpa kita sadar gitu ya. Jadi kita tuh kan mencari uang tuh lumayan susah ya, Mam gitu. Jadi alangkah lebih baik jika kita juga bisa menghargai uang tersebut gitu ya, gitu. Oke, nanti untuk sisa uang ini aku akan alokasikan kemana, nantikan video aku selanjutnya ya, Mam ya. Oke, aku rasa cukup segini dulu videoku dari aku. Kok aku ngomongnya Pak Baliet ya? Segitu dulu video dari aku, semoga saja bisa bermanfaat dan menginspirasi Mam semua di sana. Aku ucapkan terima kasih untuk yang selalu gabung dengan aku, selalu join dengan aku, selalu dukung channel aku. Aku ucapkan terima kasih ya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua. Dan yang untuk baru bergabung dengan aku, baru menemukan channel aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen jika kalian suka dengan video yang aku buat. Oke, aku mau mengucapkan selamat liburan akhir tahun ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, khususnya selama pandemi ini, dan selamat berkumpul dengan keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye-bye.